Baik, perkenalkan nama saya Vendianes Perklau, NIM 20120161, mahasiswa STIK Milin Dokupang. Fungsi adalah suatu blok program yang diberi nama tertentu dan bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik. Dengan adanya fungsi, kita dapat menyelesaikan permasalahan kompleks dengan menyederhanakannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kumpulan fungsi dapat ditulis ke dalam file terpisah dan dapat digunakan oleh program-program lain yang memiliki kebutuhan yang sama. Jenis fungsi. Fungsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik. Fungsi dengan nilai balik adalah fungsi yang ketika dipanggil menghasilkan nilai tertentu, sedangkan fungsi tanpa nilai balik adalah suatu fungsi yang hanya melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai. Membuat fungsi dalam JavaScript. Fungsi dibuat menggunakan kata kunci function dengan bentuk umum menggunakan seperti tanpa pada layar. Fungsi dengan nilai balik selalu disertai perintah return yang diikuti oleh nilai yang akan dikembalikan. Contoh pendefinisian fungsi dengan nilai balik adalah sebagai berikut. Pada kode di layar, kita mendefinisikan fungsi dalam fungsi dengan nama kali. Fungsi tersebut memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan B. Nilai dari parameter tersebut selanjutnya akan diproses atau dikali di dalam fungsi. Dan hasilnya akan dikembalikan lagi sebagai hasil fungsi. Untuk menyederhanakan kode, kita bisa saja menghilangkan variabel bantu yang terdapat di dalam badan fungsi di layar, yakni untuk fungsi tanpa nilai balik. Badan fungsi hanya berisi perintah-perintah tertentu dan tidak disertai dengan pengembalian nilai menggunakan perintah return. Perhatikan kode di layar. Fungsi di layar hanya bertugas untuk mencetak string S keluar layar sebanyak n kali. Setelah semua perintah di dalam badan fungsi selesai dilaksanakan, eksekusi program akan kembali ke baris memanggil fungsi bersangkutan. Memanggil fungsi. Setelah fungsi didefinisikan, kita dapat menggunakan fungsi tersebut dengan cara memanggilnya. Pada saat pemanggilan fungsi, kita perlu menyertakan nilai untuk parameter jika ada. Untuk memanggil fungsi yang memiliki nilai balik, kita dapat menampung hasilnya ke suatu variabel. Sebagai contoh, untuk memanggil fungsi kali, kita dapat menggunakan kode seperti tampak pada layar. Pada contoh di layar, 10 dan 20 disebut argumen atau parameter aktual yang akan dikirim ke dalam badan fungsi. Nilai 10 akan disalin ke parameter A dan nilai 20 akan disalin ke parameter B. Dengan adanya parameter, suatu fungsi dapat dipanggil untuk nilai parameter yang berbeda sehingga nilai yang dihasilkan akan berbeda. Sebagai contoh, 10 kali 20 akan menghasilkan nilai 200. Fungsi kali 2 kali 3 akan menghasilkan nilai 6 dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh pemanggilan fungsi dengan nilai
tanpa titik koma. Kemudian kita simpan. Kita Ctrl C di Ctrl S. Masukkan nilai A-nya, kita kasih 10. Maaf, di sini ada error. Di sini sebenarnya kita ganti dengan B. Jadi karena dia tidak terbaca di sini, B. Lalu kita simpan. Kita anak pan atas. Masukkan nilai A. Bentar. Masukkan nilai B. Bentar. Hasilnya adalah 200. Jika kita tidak terlalu suka dengan menggunakan variabel bantu, maka pemanggilan fungsi di layar dapat dilakukan sebagai berikut. Kemudian simpan. Kita anak pan atas. Masukkan nilai A 10. B-nya adalah 20. Seperti ini. Berbeda dengan fungsi yang memiliki nilai balik. Pemanggilan fungsi tanpa nilai balik tidak perlu ditampung ke dalam variabel. Parameter fungsi. Meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, tapi pada umumnya suatu fungsi akan memiliki satu parameter atau lebih. Parameter adalah variabel penampung nilai yang nantinya akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Parameter menjadikan fungsi bersifat dinamis. Artinya, yang dihasilkan oleh fungsi dapat berubah-ubah tergantung dari nilai yang dikirim atau dilewatkan pada saat fungsi tersebut dipanggil. Terdapat dua istilah yang perlu kita ketahui pada saat bekerja dengan fungsi, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang terdapat pada definisi fungsi, sedangkan parameter aktual adalah nilai sebenarnya yang akan dikirim ke fungsi. Parameter aktual sering juga disebut dengan istilah argumen. Perhatikan contoh kode di layar. Pada kode di layar, A dan B disebut parameter formal, sedangkan global disebut parameter aktual. Melewatkan parameter dalam fungsi. Dalam JavaScript, nilai parameter dari tipe primitif, yaitu number, string, dan boolean, secara otomatis akan dilewatkan ke dalam fungsi menggunakan mekanisme pass by value. Sedangkan nilai parameter yang bertipe objek akan dilewatkan menggunakan mekanisme pass by referensi. Kita mulai dengan pass by value. Pada mekanisme pass by value terjadi proses penyalinan nilai dari parameter aktual. Parameter formal dengan demikian. Perubahan nilai yang terjadi pada parameter formal tidak akan mempengaruhi nilai dari parameter aktual. Perhatikan contoh kode di layar.
lalu kita simpan. Kita Ctrl C 2 kali, kita clear dulu. Kita tuliskan node, nama filenya pass by value, pass by value.js. Ya, hasilnya seperti ini. Tampak pada hasil di layar bahwa perubahan nilai yang terjadi pada A dan B atau di dalam fungsi tidak akan mempengaruhi nilai X dan Y di luar fungsi. Hal ini disebabkan karena A, B, X, dan Y merupakan variabel yang masing-masing berada di alamat memori berbeda. Dengan demikian, perubahan nilai terhadap variabel A tidak akan mengubah nilai X, dan perubahan nilai yang terdapat pada B tidak akan mengubah nilai Y. Berikutnya kita akan membahas tentang pass by reference. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa ketika kita melewatkan objek dari tipe objek dan turunan-turunannya, JavaScript secara otomatis akan menerapkan mekanisme pass by reference. Pada mekanisme ini, tidak terjadi penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Pada pass by reference, parameter formal dan parameter aktual merupakan dua referensi yang menunjukkan ke satu objek yang sama. Perhatikan program ini. Kita buat file baru. Kemudian kita simpan. Node spasi pass by reference. Hasilnya seperti ini. Pada kode di layar, OBJ dan A merupakan dua referensi yang menunjuk ke satu objek yang sama. Dengan demikian, di dalam badan fungsi, kita dapat mengubah properti X dari objek tersebut melalui referensi A. Perubahan nilai tersebut juga dapat dilihat dari luar fungsi melalui referensi OBJ. Berarti bahwa obj.x sama dengan a.x karena hanya terdapat satu objek yang memiliki dua nama, yakni obj dan a. Berikut ini kita akan mempelajari tentang parameter dengan nilai default. JavaScript mengizinkan kita untuk menentukan nilai awal atau default dari suatu parameter. Parameter seperti ini sering disebut parameter opsional dan parameter default. Parameter opsional merupakan fitur baru di dalam JavaScript yang dikenal pada SIME Script 7. Perhatikan contoh kode di layar. Pada contoh di layar, A disebut parameter opsional yang memiliki nilai awal sama dengan 10. Melalui cara ini, fungsi cetak di layar
dapat dipanggil tanpa argumen, seperti contoh di layar. Ketika dipanggil tanpa argumen, nilai A yang digunakan adalah nilai awal yang diisikan pada saat pendefinisian fungsi. Jika parameter A ingin diisi dengan nilai lain, maka kita perlu menjadikan nilai tersebut sebagai argumen pada saat pemanggilan fungsi seperti berikut. Pada pemanggilan fungsi dicetak di layar, parameter A akan dihasilkan dengan nilai 555. Jika fungsi memiliki lebih dari satu parameter, parameter opsional dapat digabung dengan parameter non-opsional, asalkan parameter opsional ditempatkan di posisi akhir. Perhatikan contoh. Fungsi di layar tidak dapat ditulis seperti berikut. Satu fungsi dapat memiliki parameter opsional lebih dari satu, asalkan parameter-parameter opsional tersebut ditempatkan setelah parameter non-opsional, seperti contoh yang ditunjukkan di layar. Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pendefinisian fungsi dengan parameter fungsional. Perhatikan di layar. Kita coba jalankan. Ctrl C 2 kali. Nama file dengan parameter opsional. Optional.js. Seperti ini. Variabel length argument. Dalam JavaScript, sebagian besar bahasa pemrograman mendukung fasilitas variabel length argument. Dengan fasilitas ini, suatu fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda. Dalam JavaScript, kita dapat mengimplementasikan fasilitas ini menggunakan array sebagai parameter fungsi. Contoh, perhatikan kode program di layar.
Nama file parameter array. Parameter array.js. Pada contoh di layar, fungsi sum berguna untuk menjumlahkan beberapa bilangan. Fungsi sum di layar hanya memiliki satu parameter bertip array. Meskipun demikian, pada saat pemanggilan fungsi kita dapat melewatkan array dengan jumlah elemen berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan juga berbeda. JavaScript menyediakan cara yang lebih sederhana untuk menangani permasalahan seperti di layar, yaitu dengan menggunakan REST parameter. REST parameter adalah istilah untuk parameter yang diawali dengan tanda titik 3 kali. Dengan REST parameter, kode di layar dapat ditulis sebagai berikut. Lalu kita simpan, kemudian kita jalankan pada terminal. Node nama file REST parameter parameter.js. Hasilnya seperti ini. Kali ini kita tidak perlu menggunakan tanda kurung siku pada saat memanggil fungsi sum, karena fungsi tersebut dapat dipanggil dengan jumlah argumen berbeda. Fungsi dan penggunaan nama. Dalam JavaScript, fungsi dapat dibuat dengan menggunakan nama tertentu. Fungsi seperti ini sering disebut anonymous function. Selanjutnya, fungsi tersebut dapat diperlukan sebagai nilai, misalnya untuk diisikan ke variabel maupun dijadikan sebagai parameter fungsi lain. Perhatikan contoh kode di layar. Pada kode di layar, kita dapat membuat fungsi tanpa nama yang melakukan operasi penjumlahan antara A dan B. Fungsi tersebut kemudian diisikan ke dalam variabel tambah. Dengan demikian, kita dapat memanggil fungsi menggunakan kode berikut. Fungsi tanpa nama juga ditulis menggunakan tanda panah, sama dengan lebih besar, dan tanpa kata kunci function seperti berikut ini. Kita dapat menguji kode di layar menggunakan terminal REPL. Hasilnya adalah 19. Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pembuatan dan penggunaan fungsi tanpa nama. Perhatikan contoh di layar. Kita buat file baru dengan nama fungsi tanpa nama.js.
kemudian titik koma. Kita simpan dan kita jalankan. Node spasi fungsi tanpa nama. Masukkan nilai A. Kita masukkan nilai A nya 10. B nya 9. Fungsi callback. Fungsi yang digunakan sebagai parameter suatu fungsi dapat digunakan sebagai parameter untuk fungsi lain. Fungsi seperti ini dikenal dengan fungsi callback atau high order function, yaitu fungsi yang akan dieksekusi sebelum fungsi utama dieksekusi. Perhatikan contoh program di layar. Kita buat file baru dengan fungsi callback.js. Kita clearin dulu. Node spasi fungsi callback. Nilai A 10, B nya 8. Seperti ini. Pada contoh di layar, fungsi hitungan adalah fungsi yang memiliki parameter bertipe fungsi. Pada saat pemanggilan fungsi hitung, kita dapat menjadikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi sebagai argumennya. Jika kita tidak mendefinisikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi, maka kita dapat memanfaatkan fungsi tanpa nama. Kode di layar ini kita akan menunjukkan penggunaan fungsi tanpa nama untuk menyelesaikan kasus di layar. Kita buat file baru.
Kemudian kita coba jalankan node spasi fungsi callback 1. Masukkan nilai ya, 10, 8. Ketika dieksekusi, hasilnya yang diberikan akan sama seperti kode sebelumnya. Cara membuat fungsi di dalam fungsi lain. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung pendefinisian fungsi di dalam fungsi. Fungsi yang terdapat di dalam fungsi lain sering disebut fungsi lokal. Dikatakan fungsi lokal karena fungsi bersangkutan hanya dikenal oleh fungsi tempat dirinya berada. Perhatikan contoh program berikut. Node spasi fungsi lokal. Fungsi lokal .js. Masukkan alas 3,0 2,4. Pada contoh di layar, fungsi kuadrat merupakan fungsi lokal yang didefinisikan di dalam fungsi hipotenusa. Dengan demikian, fungsi kuadrat tidak dapat dipanggil